Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Saudara Mikael Hans selaku pemateri. Yang terhormat, Saudara Sigit Prasetyo selaku moderator. Yang terhormat, Saudari Intan selaku ketua acara. Yang terhormat, Saudara Fandi selaku Ketua Kopma FEB UNER 2020, serta peserta diser pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena berkat rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan Diklat Dasar dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Kaliana Hasna, selaku pembawa acara pada kegiatan Diklat Dasar kali ini. Di sini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara pertama, pembukaan, dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga, sekaligus pembacaan aturan selama kegiatan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, moderator memaparkan gambaran umum materi. Keempat, penyampaian materi oleh pemateri. Kelima, sesi tanya-jawab. Keenam, sesi foto bersama. Ketujuh, penutup. Dan dilanjutkan pengisian post-test. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga.
Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib acara. 1. Acara akan berlangsung pada pukul 9 sampai dengan pukul 10.40. 2. Seluruh peserta diwajibkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat pembicara menyampaikan materi. 3. Penyampaian pertanyaan disampaikan cukup melalui via chat pada aplikasi Zoom dengan format nama, jurusan, dan angkatan. 4. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan catatan mengikuti keseluruhan rangkaian acara. Bagi peserta yang berhalangan mengikuti acara, dengan alasan yang dapat diterima, akan tetap mendapatkan e-sertif, dengan syarat membuat resume sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan diwajibkan pula mengerjakan post-test. Poin-poin materi dapat dilihat di OA IG Kopma, dengan ketentuan resume materi, font Times New Roman, ukuran 12, minimal 600 kata, dan format PDF. Dikirim melalui email kopma.febunar@gmail.com, paling lambat tanggal 4 Agustus 2020, pukul 23.59. 5. Di akhir acara akan dilaksanakan sesi post-test, di mana link akan di-share grup WhatsApp peserta kegiatan. Peserta login menggunakan password dan username yang telah dibagikan sebelumnya. 6. Peserta diharapkan tetap kondusif ketika mengerjakan post-test. 7. Jika mengalami kendala atau hendak meninggalkan room meeting, sebelum acara selesai, karena alasan gangguan jaringan atau kepentingan yang mendesak, dapat menghubungi panitia melalui chat pribadi WhatsApp. Terima kasih. Acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Acara. Kepada Intan Oktaviana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Saudara Michael Hans selaku pemateri Diksar pada pagi hari ini dan seluruh peserta Diksar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti serangkaian acara Diksar kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya selaku ketua acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang berkenan hadir mengikuti acara Diksar pada pagi hari ini. Saya berharap dengan adanya acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, materi yang disampaikan bisa menjadi ilmu dan bekal yang bermanfaat baik bagi anggota dan juga bagi pengurus Kopma FEB UNER. Saya berharap semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh peserta Diksar bisa mengikuti serangkaian acara hingga selesai. Tidak lupa, saya juga mohon maaf apabila nanti dalam berjalannya acara terdapat suatu kekurangan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Ketua Kopma FEB UNER, kepada Fandi Romadani. Kepada Fandi Romadani, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mas Hans selaku pemateri pada kesempatan kali ini dan juga Sigit selaku moderator. Yang saya hormati juga Intan selaku ketua pelaksana kegiatan Diklat Dasar kali ini, dan tak lupa teman-teman pengurus dan juga anggota yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Hans yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri dalam kesempatan kali ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah merancang kegiatan ini dengan sebaik mungkin, dan tak lupa saya selaku ketua Kopma FEB UNER mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melakukan kegiatan kali ini. Perlu kita ketahui, Diklat Dasar ini merupakan kegiatan pelatihan tingkat awal yang harus dilakukan oleh pengurus maupun anggota yang tergabung dalam koperasi. Oleh karena itu, besar harapan saya dengan adanya Diklat Dasar kali ini, nantinya pengurus dan juga anggota bisa memahami lebih dalam tentang koperasi dan juga bisa mengaplikasikannya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti, yakni pemaparan gambaran umum materi yang akan dipandu oleh Sigit Prasetyo selaku moderator. Berikut saya bacakan CV moderator. Pengalaman organisasi. 1. Koordinator Bidang Imtak OSIS SMPN 3 Taman tahun 2014. 2. Wakil Ketua Koperasi Siswa SMAN 1 Krian tahun 2016.
3. Ketua Koperasi Siswa SMAN 1 Krian tahun 2017. 4. Staf PSDM Garuda Sakti Universitas Erlangga periode 2019 sampai 2020. 5. Staf PSDM Koperasi Mahasiswa FEB UNER 2019. 6. Ketua Divisi PSDM Koperasi Mahasiswa FEB UNER 2020. Prestasi yang pernah diraih. 1. Juara 1 Lomba Cipta Cerpen Komiko tahun 2014. 2. Finalis FLS 2N Kecamatan Taman tahun 2014. 3. Peserta WSN Geografi tingkat Kabupaten tahun 2016. 4. Peserta WSN Geografi tingkat Kabupaten tahun 2017. 5. Finalis Duta Smanika tahun 2017. 6. Guest Speaker dalam Lomba LKTI tingkat SMA se-Jawa Bali tahun 2017. Kepada Sigit Prasetyo, dipersilahkan. Terima kasih, Di Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Saudara Michael Hans selaku pemateri, Ketua Koma FEB 2020, Pandi Romadoni, perwakilan pengawas Koma FEB 2020, serta para anggota dan pengurus Koma FEB 2020 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sigit Prasetyo selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan gambaran umum materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa pembicara kita terlebih dahulu, Mas Hans. Selamat pagi, Mas Hans. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Alhamdulillah. Biasa. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas 4 topik utama. Yang pertama adalah profil Kopma, meliputi sejarah, visi dan misi, perkembangan unit usaha, dan keunggulan Kopma. Yang kedua ada pedoman keanggotaan Kopma, meliputi ketentuan anggota, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga ada jati diri koperasi, meliputi definisi koperasi, 7 prinsip koperasi, nilai-nilai koperasi, implementasi nilai dan prinsip koperasi. Terus yang keempat ada peran sosial ekonomi dan koperasi, yang meliputi peran sosial, peran ekonomi, dan peran ekonomi dalam perekonomian. Oke, baik. Sebelum kita beranjak lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Diksar. Jadi, Diksar itu merupakan singkatan dari pendidikan dan latihan dasar, di mana dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu tentang koperasi. Jadi, Diksar merupakan pemaparan materi dan pelatihan dasar tentang koperasi bagi pengurus dan anggota. Oke, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Baik, itu adalah CV pemateri kita. Michael Hans Hartoyo, lahir di Kediri pada 22 April 1998. Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai Vice Project Officer ISEN 11 5 EP 2018, Staf Unit Usaha Koperasi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2018, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa FEB UNER 2019. Prestasi yang pernah diraih antara lain top 4 finalis Duta FEB UNER 2018-2019 dan peserta Student Outbound Program UNER UITM Melaka Malaysia 2019. Baik, kita akan beranjak ke acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Michael Hans. Untuk Mas Hans, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Aku harap kalian kabarnya baik-baik aja ya di rumah aja selama beberapa bulan ini. Oke, mungkin yang bagi udah pernah tahu aku di Kopma, ya oke lah. Untuk yang belum pernah kenal aku, ya sekali lagi aku mau kenalin. Nama aku Michael Hans, bisa dipanggil Hans saja. Mungkin kalau kalian ketemu aku bisa disapa di kampus juga. Ya, aku dari EP Angkatan 17. Dan oke, jadi kita bakal masuk ke materi pada hari ini. Jadi, apa sih yang akan bakal aku jelasin di sini? Jadi, pada hari ini kita akan belajar banyak tentang koperasi. Oke. Next, kita bisa lihat di judulnya ini dulu.
kembali ke judul dulu aja. Oke, kita lihat di sini 1001 Things About Cooperative. Jadi di sini kita bakal bahas tentang serba-serbi koperasi itu kayak gimana, tentang apa itu koperasi, mungkin definisinya yang kalian belum dapat, belum pernah tahu apa itu definisi koperasi sendiri, lalu apa aja sih yang dilakukan koperasi, kegiatannya itu seperti apa, terus yang di dalamnya yang dikerjain anak-anak yang ada di Kopma itu seperti apa, mungkin yang kalian belum tahu bagi para anggota, yang anggota baru ya, mungkin belum tahu karena mungkin masih 1-2 bulan ini ada di Kopma dan mungkin belum dapat pelajaran secara langsung ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang semuanya tentang koperasi, kita bakal kupas tuntas di sini, dan apapun peran koperasi, ada prinsip koperasi, semuanya ada di sini. Sejarah Kopma juga. Oke, next. Oke, di sini ada objektif yang bakal kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita bakal bahas tentang profil dan keanggotaan Kopma. Jadi, profil Kopma itu seperti apa? Bakal kita bahas di sini, dan bagaimana sih keanggotaan di Kopma itu sendiri. Yang kedua, kita bakal bahas tentang jati diri koperasi. Terus yang ketiga, ada peran sosial dan ekonomi koperasi. Lalu yang keempat, kita bakal bahas tentang perbedaan dan jenis-jenis koperasi yang ada di dunia ini seperti apa. Oke, seperti itu sih. Kira-kira gambarannya ada 4 materi ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin bisa di next, kita bakal masuk dulu. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita bakal bahas tentang profil Kopma dan pedoman keanggotaan Kopma. Jadi di profil Kopma ini kita bakal bahas tentang profil Kopma-Kopma yang ada di Surabaya, Kopma secara umum maksud saya, dan gimana profil mereka, dan bagaimana profil Kopma FEB itu sendiri, mungkin bagi para anggota yang belum tahu, atau mungkin pengurus baru yang juga belum tahu, mungkin yang pengurus lama udah tahu, mungkin pengurus baru belum ya, dan pedoman keanggotaan sendiri dari Kopma itu seperti apa sih? Jadi kita bakal bahas secara lengkap di sini. Oke, bisa di next. Ya, oke. Pertama di sini ada sejarah Kopma FEB. Jadi sejarah Kopma FEB di sini, Kopma FEB sendiri pada awalnya ini didirikan oleh seorang mahasiswa EP. Dan namanya pada awalnya ini adalah Koperasi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UNER. Jadi Kopmap pada awalnya namanya ini adalah Kopmap di Kopma FEB ini ya. Jadi Kopmap ini merupakan organisasi koperasi yang didirikan oleh salah satu mahasiswa EP yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan melatih para mahasiswa untuk dapat melaksanakan koperasi. Karena kita di kuliah sendiri, mahasiswa EP itu sebenarnya udah dapat mata kuliah ekonomi koperasi di semester 3. Namun, kalau hanya anak EP yang memegang pengetahuan tentang ekonomi koperasi, itu nggak adil dong bagi semua mahasiswa FEB. Seharusnya kalau bisa ada fasilitas yang bisa memfasilitasi mereka untuk tetap belajar berkoperasi. Makanya, dari situ didirikan namanya Koperasi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UNER. Karena tujuannya di sini adalah untuk kesejahteraan mahasiswa sendiri. Selain di mahasiswa EP, juga mahasiswa keseluruhan di FEB. Jadi mereka juga turut bisa belajar tentang dunia koperasi, dan mereka bisa belajar tentang bagaimana sistem koperasi ini dijalankan, seperti itu. Dan pada akhirnya dibuka lah namanya Kopmap. Kopmap awalnya hanya beranggotakan dan memiliki pengurus yang hanya dari satu jurusan saja, yaitu dari jurusan EP sendiri. Mungkin belum dibuka pada seperti tahun ini yang pada jurusan-jurusan lain kan ya. Oke, jadi kapan sih Kopmap ini berdiri? Jadi dijelaskan di poin kedua di sini, Koperasi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan UNER resmi berdiri pada tanggal 21 Agustus 2009. Ya, jadi didirikan pada 2009. Pelopornya itu adalah salah satu mahasiswa EP yang tadi aku bilang itu, ya salah satunya adalah Bu Onis. Bu Onis itu adalah istrinya Pak Rumaya, yaitu dosen EP juga. Jadi ya yang didirikan pelopornya salah satunya adalah Bu Onis dan kawan-kawan ya, sama teman-temannya seangkatan Bu Onis pada waktu itu. Jadi di Kopmap ini merupakan koperasi pertama ya. Jadi di poin ketiga bisa kita lihat koperasi mahasiswa EP ini adalah koperasi pertama di UNER ini. Jadi bahkan lebih dulu daripada Kopma UNER sendiri kayak gitu. Jadi koperasi pertama di UNER dan satu-satunya koperasi yang ada di lingkup jurusan atau fakultas hingga tahun 2017. Wow.
kita perlu berbangga juga ya sebagai anak Kopmap, karena ini cuma satu-satunya koperasi yang ada di jurusan atau di tingkat fakultas. Di jurusan-jurusan lain, di fakultas lain, nggak ada. Kita nggak bakal nemuin itu. Jadi memang Kopmap ini didesain dengan cukup baik, dan memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di FEB. Yang pertamanya mungkin didasari oleh kebutuhan mahasiswa EP dulu. Dari EP kita perluas di tahun lalu menjadi pengembangan jadi Kopma FEB. Jadi seluruh FEB dapat menikmati koperasi ini untuk jadi pengurus dan anggota. Dan dapat mendapat ilmu tentang perkoperasian, dan kita dapat mengetahui bersama-sama tentang dunia koperasi itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi sejarah Kopma FEB kurang lebih seperti itu. Dan Kopma FEB sendiri mungkin for your information, mungkin kalian belum tahu juga kalau kita juga sempat vakum pada beberapa tahun yang lalu. Jadi Kopma FEB memang didirikan pada tahun 2009, tapi kita baru start lagi di tahun 2016. Di 2016 akhir kalau nggak salah ya. Di 2016 akhir itu kita baru start lagi usaha baru, karena pada awalnya bukan di GKM kita ada di parkiran lantai 2 katanya itu. Waktu itu sebelumnya di parkiran lantai 2. Jadi setelah tahun 2016 kita rintis ulang, setelah itu jadi kita bangkit di tahun 2016 sampai sekarang kita masih berusaha dan tetap berjalan lah ya, layaknya koperasi mahasiswa yang lain. Oke, jadi mungkin sejarah Kopma FEB seperti ini. Untuk Kopma yang lain di Surabaya, aku juga sempat tanya-tanya dengan para ketua yang ada, ketua-ketua Kopma yang ada di Surabaya khususnya. Itu mereka memang juga bilang bahwa koperasi mahasiswa yang didirikan di kampus mereka juga pada awalnya tujuannya juga didasari oleh kebutuhan mahasiswa. Jadi karena adanya kebutuhan mahasiswa, mungkin ada permintaan mahasiswa, mungkin tentang apa ya, layanan mahasiswa, mungkin ada printer, ada apapun pengembangan diri mahasiswa, mereka tidak ada yang fasilitasi. Jadi para teman-teman Kopma yang ada di Surabaya ini tergerak untuk memfasilitasi para mahasiswa yang ada di kampusnya. Jadi memang dasar awal dari koperasi ini adalah tentang kebutuhan bersama para mahasiswa yang ada di kampus, kebutuhan bersama mahasiswa yang ada di jurusan atau fakultas ini untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut dan mendapatkan fasilitas yang baik di kampus. Jadi didirikanlah sebuah Kopma yang namanya Koperasi Mahasiswa. Itu kebanyakan di Kopma-Kopma yang lain seperti itu juga. Jadi dasarnya adalah dari kebutuhan mahasiswa, mereka bikin jadi suatu organisasi yang dapat memadai mereka semua. Seperti itu. Next. Oke, jadi di sini ada visi dan misi. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi di sini mungkin kalian ada yang udah tahu, ada yang belum ya mungkin ya. Mungkin yang teman-teman baru, anggota atau pengurus yang baru mungkin juga belum tahu tentang visi dan misi Kopmap itu sebenarnya kayak gimana sih visi dan misinya. Oke, jadi visinya di sini adalah Kopmap sebagai wadah kreasi dan aplikasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dalam kegiatan berkoperasi dan berwirausaha. Jadi kita lihat di visinya. Visi itu apa sih? Jadi visi itu gambarnya adalah target atau gampangannya pandangan jauh lah ya. Goals paling jauh yang kita punya. Jadi goals-nya ini adalah memadai para mahasiswa ini dalam kegiatan berkoperasi dan berwirausaha. Iya, visinya sama sih yang aku bilang tadi ya, dari tujuan awal pembentukan Kopma sendiri. Tujuan pembentukan Kopma adalah untuk memadai, untuk memfasilitasi para mahasiswa yang ada di kampus. Jadi kita membentuk Kopma adalah untuk para mahasiswa dapat berkembang dalam kegiatan berkoperasi, dapat memahami ilmu koperasi, dapat mendapat pengetahuan tentang koperasi, serta dapat mengembangkan kegiatan wirausaha mereka. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang punya usaha juga mereka bisa berkolaborasi dengan Kopma dan mereka bisa menitipkan barang mereka seperti itu kan, mungkin ada konsinyasi juga kayak gitu. Jadi memang benar-benar di dalam visi ini ditanamkan yang ada sekarang di dalam Kopma. Jadi memang kita bisa belajar berkoperasi sekaligus kegiatan berwirausaha. Itu dari visinya ya. Sedangkan apa sih misinya dari Kopmap sendiri? Jadi ada 3 sih misinya di Kopmap ini ya. Kita bisa lihat ada 3 poin misinya. Ada pemenuhan kebutuhan mahasiswa, terus pemenuhan kebutuhan mahasiswa seperti tadi. Jadi apa sih kebutuhan mahasiswa, dan dari situlah kita bergerak untuk menyediakan jasa dan layanan atau barang yang bisa sekiranya dikonsumsi oleh mahasiswa dan dapat digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa itu sendiri. Terus yang kedua ada pemenuhan kebutuhan wirausaha. Jadi pemenuhan kebutuhan wirausaha adalah kita dapat membantu para mahasiswa yang punya usaha seperti tadi.
para mahasiswa yang berwirausaha ataupun bingung mungkin gimana sih masarkan produknya, mungkin gimana sih di mana pasar yang tepat untuk mereka gitu. Paling gampang adalah mungkin kita dapat bekerja sama dengan Kopma. Mungkin para anggota yang ada di sini mungkin ingin mengembangkan usahanya dan bingung gimana caranya, bisa ngobrol aja sama divisi unit usahanya kayak gimana. Mungkin bisa titip lah atau mungkin bantu pemasaran produknya atau gimana. Terus yang ketiga, kita menjalin kerjasama dengan koperasi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta. Oke, kita tujuannya di sini juga selain kita memenuhi kebutuhan mahasiswa dan kuat di intern, kita juga harus kuat di eksternal juga. Kita harus membangun koordinasi dan kita harus membangun kerjasama dengan instansi lain. Karena dengan kita membangun relasi dan banyak relasi yang kita punya di luar, itu akan membuat kita semakin baik, menjadi koperasi yang dapat semakin maju. Karena kalau kita bisa kerjasama dengan pemerintah atau BUMN atau perusahaan swasta, masalah permodalan juga kita bisa dapat. Terus apapun lah kita dapat bantuan-bantuan dan banyak benefit sih. Jadi misinya selain kita ada di lingkungan FEB, kita juga bisa go to public di luar juga. Kita bisa kenal orang-orang. Oke, next. Oke. Ya, selanjutnya kita bakal bahas tentang keunggulan Kopma itu sendiri ya. Jadi di sini keunggulan Kopma ini, aku tulis di sini ada 3 keunggulan dari Kopma sendiri. Apa sih keunggulan kita mengikuti Kopma dan apa aja sih keunggulannya Kopma? Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya ya, mungkin belum paham. Karena belum paham Kopma itu kayak gimana dan apa cuma jualan aja kayak gitu ya. Nah, enggak. Jadi di sini kita enggak cuma jualan aja sih. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Kopma sendiri dan banyak benefitnya ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi koperasi mahasiswa. Jadi yang pertama di sini bakal aku bahas adalah kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Oke, berbicara tentang mengembangkan potensi. Apa sih yang bisa kita kembangkan di Kopma ini? Oke, jadi mengembangkan potensi ini adalah kita dapat mengembangkan soft skill yang kita miliki. Yang pertama, kita dapat mengembangkan soft skill. Dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kopma. Jadi misal kayak ada proker, ada pelatihan KWU, ada Diksar ini juga pun. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi diri kalian semakin bertumbuh. Memfasilitasi diri kalian semakin berkembang dalam sisi pengetahuan dan ilmu kalian. Bayangin coba kalau kalian nggak ikut, kalian pasti terutama dari jurusan yang lain pasti bukan dari jurusan EP juga belum dapat juga kan tentang pengetahuan koperasi. Jadi intinya adalah dapat meluaskan wawasan kalian dan mengembangkan pengetahuan dan soft skill yang kalian miliki. Terus yang kedua dari mengembangkan potensi ini kita dapat tentang misal dalam mengurus atau dalam anggota juga bisa sih. Kita dalam sebuah proker karena kita adanya keanggotaan kita di Kopma ini, kita berkumpul dalam sebuah proker, kita dapat saling berkoordinasi dan saling bekerja sama. Dengan kita saling bekerja sama ini, kita dapat mengembangkan potensi-potensi kita. Apa sih potensi yang bisa kita kembangkan ketika kita dalam satu proker atau dalam satu organisasi gitu ya? Mungkin bagi banyak yang masih belum tahu tentang bagaimana keunggulannya ikut organisasi kayak gitu. Jadi di sini kita bakal dilatih tentang kerjasama dalam tim seperti apa, mungkin yang pengurus sudah tahu. Terus tentang komunikasi kita juga dilatih, tentang critical thinking atau problem solving juga kita bakal dilatih di dalam Kopma itu sendiri juga. Jadi mungkin kita di dalam proker Kopma, misalnya ada Kopma Week, mungkin kalian bisa ikut. Terus ada proker-proker yang lain kalian juga bisa ikut. Karena di dalam proker-proker ini adalah sebuah fasilitas yang bisa memfasilitasi diri kita untuk semakin berkembang ke depannya. Kalau kita cuman ikut anggota aja, ya cuma bayar simpanan, itu kurang. Ya, kalau bisa kita manfaatkan sepenuhnya. Karena kita sudah di dalam anggota, jangan sia-siakan peluang yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang kalian ambil sebagai anggota. Jadi maksimalkan ketika kalian berada di Kopma, kembangkan potensi kalian, asah diri kalian, pertajam kualitas kalian. Setelah itu mungkin aku berharap kalian bisa jadi anggota yang maksimal dan pengurus yang maksimal dengan cara seperti itu. Bukan cuma ikut-ikut aja sih, kalau bisa kayak gitu.
Oke, itu tentang mengembangkan potensi. Jadi banyak banget ya tentang potensi yang bisa kita gali di Kopma. Ya, seperti itu tadi, kita dapat mengembangkan ilmu, potensi, dan tentang organisasi lah di dalamnya, di Kopma. Masuk ke poin yang kedua, aku bakal bahas di sini, kita bisa lihat di situ, poinnya adalah wirausaha. Jadi maksudnya di wirausaha ini apa? Wirausaha adalah kegiatan kita dapat menghasilkan suatu produk yang dapat dijual dan memiliki value yang baik. Jadi di wirausaha ini, di dalam Kopma, banyak sekali jenis usaha yang dilakukan. Banyak wirausaha yang dilakukan di Kopma. Nah, itulah sebabnya keunggulan Kopma adalah salah satunya adalah memfasilitasi para mahasiswa untuk dapat melakukan usaha. Bagi para mahasiswa yang memiliki usaha, mereka dapat mengembangkan usahanya lebih lagi di Kopma. Mereka dapat kerjasama mungkin sama divisi unit usaha untuk mengembangkan usahanya. Mungkin kalian bisa koordinasi dengan para kadif atau staf yang ada di unit usaha untuk mengembangkan usaha kalian seperti apa. Untuk yang kalian bingung pemasarannya seperti apa. Misal, Kak ini bingung Kak, aku nggak bisa, aku bingung gimana pemasarannya. Terus gimana jualnya di mana. Mungkin kalian bisa koordinasi dengan Kopma biar mereka bisa membantu kalian untuk memfasilitasi usaha kalian. Jadi bisa bantu promote lah, bantu jualin di Kopma juga, karena di pasarnya juga ke mahasiswa juga kan. Jadi mungkin lebih mudah daripada kalian harus jualin sendiri. Mungkin selain kalian bisa jualin sendiri, kalian juga bisa kerjasama sama Kopma FEB juga. Jadi usaha kalian semakin dikenal lebih banyak orang lah ya. Jadi banyak orang yang bisa tahu tentang usaha kalian. Jadi seperti itu. Jadi selain itu kalian juga dapat belajar tentang kewirausahaan. Jadi selain bagi yang punya usaha, bagi yang belum punya usaha gimana nih? Ya jangan khawatir juga, karena di dalam Kopma ada tempat untuk kita dapat belajar bersama-sama. Kita dapat mengembangkan diri bersama-sama, sama-sama belajar dari nol, nggak masalah. Karena di sini kita juga bakal belajar berusaha dan belajar melihat peluang usaha yang dapat diraih. Jadi kita dapat mengasah peluang berwirausaha kita dan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Kopma. Jadi manfaatkan pelatihan yang ada itu. Jangan cuma jadi anggota tapi nggak ikut pelatihannya. Itu rugi banget. Jadi tak saranin jangan kayak gitu. Jadi kalian harus aktif dan harus lebih proaktif lagi mungkin sebagai anggota. Ikutin semua kegiatan yang ada di Kopma, karena itu percayalah itu akan mengembangkan diri kalian. Dan seperti di diklat wirausaha kemarin juga ada, itu adalah diklat yang bisa ngembangin diri kita juga kan untuk wirausaha seperti apa. Oke, itu kayak gitu. Poin yang ketiga adalah aku ingin bahas tentang hubungan antara pengurus dan anggota. Nah, ini apa sih? Mungkin ada yang masih bingung kan hubungan antara pengurus dan anggota keunggulan Kopma. Nah, kenapa kok keunggulan? Ya, oke. Hubungan antara pengurus dan anggota di Kopma, di koperasi. Oke, koperasi dasarnya adalah kekeluargaan. Yang aku maksud di sini, hubungan antara pengurus dan anggota adalah hubungan kekeluargaan. Ketika kita di organisasi lain, mungkin beda banget ke anggota. Mungkin dalam hanya sebatas, mungkin struktural, ketua, staf, dan lain-lain. Kayak gitu juga. Hubungannya nggak terlalu kuat lah ya. Kalau di koperasi ini sendiri, aku juga sebagai pengalaman di dalamnya, aku juga ngerasain sih ada hubungan kekeluargaan yang kuat di antara kita juga, antara pengurus dengan pengurus dengan anggota, maupun anggota dengan anggota juga. Jadi di sini hubungan pengurus dan anggota ini adalah hubungan kekeluargaan, di mana pengurus dan anggota adalah saling membangun, hubungannya adalah di sini saling membangun dan saling support satu sama lain, di mana ada kekurangan pengurus, anggota akan menutupinya, di mana ada kekurangan anggota, pengurus dapat menutupinya. Jadi hubungan yang spesial sih menurutku yang ada di Kopma, yang mungkin kita tidak bisa dapatin di organisasi-organisasi lain adalah hubungan kekeluargaan yang kuat ini. Kayak itu. Next. Oke. Ya, selanjutnya kita bakal bahas tentang prospek bisnis Kopma. Jadi mungkin banyak bertanya-tanya, mungkin kenapa sih Kopma kok bisnisnya itu-itu aja, atau mungkin kok nggak ada ekspansi bisnis dan lain-lain. Oke, sebenarnya banyak banget sih peluang bisnis Kopma yang bisa kita lakukan ya. Banyak banget peluang yang mungkin sudah beberapa Kopma-Kopma lain udah lakuin di luar. Kopma-Kopma misal ada yang Kopma ITS, Kopma UM dan lain-lain. Mungkin
Aku lihat salah satunya adalah minimarket. Oke, sebenarnya kita udah ada juga jualan kecil-kecilan ya mungkin, tapi kalau dalam kita kategorikan sebagai benar-benar minimarket masih belum ya. Jadi ini adalah benar-benar kita ada peluang usaha minimarket sebagai Kopma. Karena di Kopma ITS, Kopma UM juga ada, setahu ya di Kopma UNESA juga ada ini usaha minimarket ini. Jadi mereka benar-benar punya minimarket dan ini potensial banget karena kita pasarnya sebagai mahasiswa dan kita harus tahu juga minimarket ini untuk kebutuhan mahasiswa apa aja selain snack-snack atau jajan atau makanan kebutuhan mahasiswa juga bisa kita jual di sana. Mungkin mahasiswa butuh apa sih kayak beras gitu, mungkin bisa kita jual di sana. Terus kebutuhan sehari-hari untuk mahasiswa seperti apa dan kita bisa ngeliat pasarnya di sana untuk kebutuhan mahasiswa sehari-hari. Jadi tujuannya untuk minimarket juga kita dengan ngawur untuk dalam bahan yang kita jual di minimarketnya. Yang kita nggak bisa jual sembarangan juga di minimarket. Kita harus ngelihat di pasarnya kita sebagai mahasiswa. Untuk mahasiswa kita targetingnya seperti apa dan kita barang-barang yang kita jual juga adalah barang-barang kebutuhan mahasiswa juga tentunya. Yang itu seperti itu ada minimarket yang mungkin kita bisa contoh dari beberapa Kopma lain. Memang mereka juga minimarketnya juga besar dan laku banget memang kan. Maksudnya profit mereka banyak yang dapat dari minimarket mereka juga. Maksudnya selalu profit lah ya, mereka profitnya besar juga. Oke, yang kedua ada merchandise store. Ini mungkin adalah salah satu peluang yang mungkin belum terlalu orang lihat ya. Mungkin ada Uner Store atau yang lain-lain tentang jual tentang merchandise. Tapi cuman ya agak eman banget sih mungkin kalau kita sebagai di Kopma ini nggak bisa manfaatin ini. Jadi sebenarnya banyak banget peluang bisnis yang bisa kita lakuin di Kopma, tergantung dari kita mau apa enggak jalaninya kayak gitu. Mungkin nggak harus nunggu pengurus kita juga untuk jalanin ini. Kita sebagai anggota juga bisa gitu loh, kerja sama-sama gitu. Untuk yang kedua ini, aku bakal bahas tentang merchandise store ya. Jadi merchandise store ini sendiri adalah mungkin di tahun lalu aku juga sempat usul tentang bisnis konveksi juga, mungkin tahun ini juga dilaksanain ya. Jadi bisnis konveksi atau merchandise store ini adalah tentang merchandise yang ada di UNER. Atau mungkin karena kita Kopma FEB, boleh aja kalau kita mau pakai pasar FEB. Jadi tentang kita bisa jual jaket, mulai dari kaos, ada stiker, terus apapun merchandise yang berhubungan dengan FEB ataupun merchandise yang ada di UNER. Jadi karena ini peluangnya masih cukup besar banget ya, karena aksesoris atau merchandise ini sangat menarik bagi para mahasiswa di UNER. Banyak banget yang banyak pasarnya sih, pasarnya banyak banget, pasti banyak anak-anak yang pengen koleksi aksesoris tentang UNER karena ya sebagai mahasiswa UNER lah ya, mau nggak mau gimana mereka nunjukin bangga UNER-nya kalau nggak ada merchandise-nya kan, juga susah juga kan. Nah di merchandise store ini aku lihat contohnya sih banyak banget kampus-kampus di dunia, kampus besar ini punya merchandise store. Ini salah satu di gambarnya adalah merchandise store-nya dari Stanford University. Jadi dari Stanford atau Harvard itu mereka juga punya merchandise store. Jadi kerennya memang store mereka besar banget memang ya. Kita mungkin bisa ngambil inspirasi dari mereka, melihat contoh real dari sebuah kampus yang punya merchandise store dari mereka, dan kita bisa terapkan konsep itu ke Kopma FEB atau Kopma kita itu kayak gimana. Jadi di merchandise store seperti itu, dan emang ya amazed banget sih, terutama ya dari merchandise store-nya yang ada di Stanford sendiri itu emang keren sih. Apalagi mereka itu kalau jual baju-bajunya atau jaket-jaketnya itu dari mereka itu produknya disupport oleh Nike. Itu kayak gitu. Dari Nike sendiri support mereka karena memang alumni mereka juga ya yang punya Nike ya. Dari Phil Knight sendiri itu alumninya Stanford University. Jadi dia support barang-barang Nike-nya dan tentang segalanya itu di itu merchandise store. Jadi ini bisa jadi inspirasi banget bagi kita buat nerapin merchandise store yang bagus, contohnya dari kampus-kampus dunia itu ke kampus kita. Jadi kampus kita juga bisa loh punya itu merchandise store yang bagus, merchandise store yang gede dan support UNIF gitu. Terus yang ketiga ada bookstore. Bookstore ini menarik sih. Kenapa menarik? Menurutku karena pasti kebutuhan mahasiswa lah ya. Dasarnya basicnya adalah buku. Karena basic mahasiswa ini pasti harus membaca, dan kebutuhan mahasiswa gimana mereka dapat textbook-nya kalau kita nggak ada bookstore-nya ya kan. Juga daripada
kita bisa lihat mungkin di mahasiswa sekarang, ya mungkin ada banyak yang pakai e-book ya, tapi ada banyak juga yang tetap cari buku, buku cetak juga kan, textbook secara cetak. Karena di buku-buku ini, kita bisa belajar di sana, dan bisa mengembangkan diri kan memang dari buku juga. Kita harus banyak baca sebagai mahasiswa, nggak bisa mengandalkan dosen doang. Kan. Jadi, bookstore ini menarik, kita bisa bikin bookstore ini, selain kita bisa nyediain buku-buku pelajaran, mungkin buku-buku mata kuliah yang ada di kita, mungkin juga kita bisa jual buku self development, mungkin tentang pengembangan diri, kita juga bisa tentang psikologi juga bisa di situ. Jadi di bookstore ini peluangnya juga cukup bagus aku melihatnya, karena dia adalah basic kebutuhan mahasiswa sekarang. Pasti kebutuhan sehari-hari adalah buku lah ya. Mahasiswa setiap hari pasti harusnya baca buku, tapi kalau nggak baca buku ya nggak tahu lagi. Oke, ya jadi memang bookstore ini sangat peluang, dan mungkin bagi Kopmas sendiri bisa memfasilitasi tentang buku bekas. Mungkin dari buku bekas itu dari anggota dan pengurus yang bukunya udah nggak kepake bisa dititipkan ke Kopma untuk dijualin kayak gitu. Jadi Kopma bisa menjadi fasilitas di antara teman-teman anggota dan pengurus untuk menjualkan barangnya, dan tentang bagaimana mahasiswa dapat istilahnya kita dapat mengeluarkan barang yang nggak kita pakai, benar-benar nggak kita pakai kan, kita buku-buku yang udah bekas gitu, buku-buku yang udah kita selesai semesternya udah nggak dipakai, jadi bisa difasilitasi oleh Kopma itu jauh lebih baik. Jadi bisa banget sih Kopma ini ngelakuin bisnis seperti ini. Oke. Terus yang keempat, aku juga ngeliat potensi di graduation gift. Graduation gift ini apa? Jadi di graduation gift ini adalah hadiah orang-orang yang graduate, mungkin yang kita bisa kasih bunga, terus kita bisa kasih aksesoris atau apapun yang bisa kita kasih. Kalau mungkin kita sering ke ACC, kita kan banyak lihat banyak yang jualan-jualan nih di situ ya kan. Nah, dari situ masa kita cuma lihat mereka yang jualan, masa kita sebagai Kopma nggak mau, padahal ini juga kebutuhan mahasiswa kan, kebutuhan mahasiswa yang udah lulus, kebutuhan teman-teman orang yang udah lulus dan kerabat-kerabatnya buat beli barang secara pasti, dan kita bisa pesan barang. Kalau kita punya bisnis graduation gift ini tentang hadiah-hadiah yang aksesoris yang bisa kita berikan ke teman-teman kita wisuda, pasti mereka bisa pesan ke kita nantinya. Maksudnya ketika mereka bisa pesan ke kita dan kita bisa menyediakan layanannya, itu jauh lebih baik daripada mereka harus beli-beli yang di nunggu-nunggu orang yang ada di ACC. Dan walaupun memang mereka banyak di sana, cuman lebih baik kalau kita bisa nyediain semua layanan yang ada untuk kebutuhan mahasiswa. Jadi intinya prospek bisnis di Kopma ini kita harus tinjau dari satu sisi kebutuhan mahasiswa. Apa aja sih kebutuhan mahasiswa itu sendiri? Mungkin kayak tentang barang-barang kebutuhan sehari-hari, kita ada minimarket, tentang kebutuhan aksesoris, ada merchandise store, tentang hadiah wisuda, ada graduation gift, dan buku-buku sehari-hari yang mereka pakai. Ketika kita butuh buku pelajaran, kita butuh buku pengembangan diri, kita nggak usah jauh-jauh ke toko buku, karena toko buku juga cukup jauh kan bagi yang misalnya nggak punya motor, nggak bawa kendaraan di Surabaya. Kalau kita punya bookstore sendiri, kita bisa bikin toko buku kayak semacam itu jauh lebih memudahkan bagi kita. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya yang bakal aku bahas di sini adalah pedoman keanggotaan Kopma. Apa sih pedoman keanggotaan Kopma itu? Ya, jadi di pedoman keanggotaan Kopma, yang pertama ada ketentuan anggota, dan yang kedua di sini ada kewajiban, hak dan kewajiban anggota. Next. Ya, di sini bakal aku jelasin tentang syarat anggota koperasi. Jadi, untuk mengikuti sebuah koperasi, itu ada syarat-syarat yang dilakukan. Oke, mungkin bisa kalian lihat sendiri di sini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Pasti ya. Mungkin kalau kita di Kopma, berarti syarat-syaratnya sebagai anggota adalah kita adalah mahasiswa aktif FEB UNER. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban dan haknya sebagai anggota. Hak dan kewajiban anggota, kita harus bersedia untuk mematuhi kewajiban kita dan bagaimana hak kita sebagai anggota. Ntar akan dijelaskan untuk di selanjutnya. Yang keempat adalah membayar simpanan harian koperasi. Jadi di koperasi sendiri ini ada simpanan harian. Oke, simpanan harian ini
mungkin ada simpanan pokok dan wajib ya kalau di kita. Jadi simpanan pokok itu adalah simpanan yang jumlahnya sama untuk setiap anggota. Simpanan pokok itu simpanan yang awal kita bayar untuk gabung sebagai anggota Kopma. Yang kedua ada yang namanya simpanan wajib. Apa sih simpanan wajib? Yaitu simpanan wajib ini adalah jumlah simpanan tertentu yang harus kita bayarkan secara rutin atau secara berkala. Nah, itu kalau kita di Kopma FEB sendiri secara bulanan ya, kita bayarnya tiap bulan kita ada namanya simpanan wajib yang kita harus bayar terus-menerus kayak gitu. Oke, next. Ya, berawal dari syarat anggota yang udah kita pelajari tadi, kita akan tahu tentang hak anggota. Jadi mungkin kita bisa tahu yang mungkin sebelumnya belum tahu tentang apa sih hak yang bisa didapat dari anggota. Privilege-nya ini apa sih sebagai anggota? Kita bisa ngapain aja deh sebagai anggota. Oke, di sini kita bakal bahas itu. Hak anggota sendiri adalah menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Jelas ya, berarti ini adalah sistemnya koperasi adalah demokratis dan siapapun bisa mengungkapkan suaranya dan memberikan hak suaranya. Yang kedua adalah memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Jadi menjadi anggota, pengurus atau pengawas. Jadi di sini kalian mempunyai hak untuk memilih jadi anggota, pengurus atau pengawas. Nanti kalian mungkin bisa pengajuan diri. Mungkin kalau anggota kalian tinggal daftar aja waktu oprek, juga pengurus kalian tinggal ngajuin diri. Cuman seleksinya ada seleksinya juga. Untuk pengawas juga sama. Terus yang ketiga, kita dapat meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi di Kopma sendiri itu punya anggaran dasar atau ADART. Ada ADART-nya, kita harus tahu sebagai anggota, jangan cuman ikut Kopma aja, bayar simpanan, selesai, terus dapat SAU. Jangan. Kita harus tahu tentang dalamnya itu apa aja, pelatihan yang kita bisa ikuti, dan selain itu ADART-nya, kita harus tahu gimana ADART-nya Kopma. Mungkin yang belum tahu, ntar bisa minta ke, mungkin bisa nanya ke panitianya apa aja ADART-nya, harus tahu. Yang keempat, kita dapat mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota. Mungkin secara personal ya, mungkin kita bisa saran lah ya, mungkin diskusi dengan baik-baik itu juga bisa kok. Kita bisa diskusi terbuka juga. Mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan ke pengurus, mungkin lewat ketuanya Fandi, bisa kok juga. Yang kelima, ini hak kita adalah menerima manfaat koperasi dan mendapat layanan. Oke, jelas-jelas kita punya hak untuk menerima manfaat koperasi. Ini adalah poin yang harus kita garis bawahi. Menerima manfaat koperasi artinya kita dapat memaksimalkan manfaat yang dapat kita terima. Ketika kita daftar anggota, eman banget kalau kita nggak manfaatin manfaat yang dapat kita peroleh dari koperasi. Jangan cuma jadi anggota tapi nggak manfaatin manfaatnya. Makanya gunakan sebaik-baiknya kesempatan kalian, manfaat koperasi tersebut kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita juga bisa mendapat layanan. Ya, menurut pelayanan ya, seperti itu kita dapat mendapatkan pelayanan yang layak lah di Kopma seperti apa. Mungkin dapat fasilitas dan layanan jasa yang baik dari Kopma sendiri. Seperti itu. Itu dari hak anggota seperti itu. Ya, kita bisa next. Oke, jadi kewajiban anggota. Dari kewajiban anggota ini sendiri, kita bisa lihat di sini, aku nggak bakal jelasin panjang-panjang. Yang pertama adalah mematuhi ADART, yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan usaha. Kalian mungkin bisa tahu ya, kewajibannya adalah seperti ini. Sebagai anggota, kalian wajib memenuhi 3 kriteria ini. Apa yang wajib kalian lakukan di dalam Kopma? Yang pertama adalah mematuhi ADART, kedua berpartisipasi dalam kegiatan usaha, dan ketiga mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan. Nggak akan aku jelasin lebih lanjut, mungkin kalian bisa pahamin sendiri, nanti bisa minta materinya atau gimana. Next. Oke, yang kedua ada jati diri koperasi. Next. Oke, definisi koperasi. Jadi definisi koperasi, apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang tahun 92, nomor 25, koperasi ini adalah, ya penjelasannya seperti itu, mungkin bisa kalian lihat ya. Jadi anggota badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jadi koperasi ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang namanya cooper atau
berasal dari kata bahasa Inggris atau cooperative. Nah, dari cooperative itu maksudnya adalah kerjasama. Jadi intinya koperasi itu dibentuk atas dasar kerjasama yang ingin diciptakan dalam sebuah organisasi. Jadi sejarahnya koperasi ini diawali pada abad ke-18, di pertengahan abad 18 dan 19, itu pelopornya adalah Robert Owen. Dan di sana timbulnya adalah dari Inggris, ya mungkin pertama di koperasi Rochdale, itu awalnya adalah kepentingan bersama para buruh atau para orang-orang di sana, golongan menengah ke bawah, yang mereka merasa tertindas. Dan karena adanya sistem kapitalisme dan adanya revolusi industri. Karena mereka tertindas itulah ada gerakan yang namanya koperasi untuk menyatukan mereka ini, orang-orang golongan menengah ke bawah, untuk secara bersama-sama diwadahi dalam suatu tempat dan dapat mengembangkan diri. Karena kalau nggak ada koperasi ini, kehidupan mereka akan susah karena di bawah sistem kapitalisme. Dan adanya koperasi ini membuat kehidupan mereka menjadi semakin baik, taraf hidup mereka jadi semakin baik di sini. Karena koperasi ini dapat memfasilitasi mereka untuk bekerja sama dan berusaha dengan usaha-usaha kecil mereka yang mereka miliki, mereka bisa satukan jadi usaha besar dalam sebuah koperasi. Jadi gunanya koperasi adalah intinya adalah bekerja sama dan kekeluargaan. Dari koperasi lahir dari kepentingan bersama, bukan bedanya dengan usaha lain ya. Aku mau jelasin. Usaha lain mungkin kayak PT atau toko itu dia tentang bisnis, sama benar memang tujuannya adalah profit. Cuman kalau di koperasi sendiri bisnis iya, tapi tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota dan pada umumnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Seperti itu. Next. Oke, di sini ya. Jadi di sini mungkin yang kalian perlu tahu, ada 7 prinsip koperasi. 7 prinsip koperasi ini adalah 1, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ini adalah prinsip koperasi yang utama. Artinya tiap orang ini boleh atau berhak menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan atau adanya diskriminasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi ini artinya adalah pengelolaan ini didasarkan atas keputusan dari para anggotanya. Dan tiap anggota, seperti yang aku katakan, tiap anggota memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat. Jadi kalian bisa gunakan hak itu, pendapat kalian bisa kalian gunakan untuk perkembangan di Kopma. Yang ketiga adalah pembagian SHU dilakukan secara adil. Oke, di namanya koperasi ada namanya SHU. SHU ini adalah sisa hasil usaha yang diambil beberapa persen nanti dari berapa besar jasa kalian atau berapa besar modal yang kalian tanam di koperasi. Jadi bagian SHU ini dilakukan secara adil sesuai dengan besar kecilnya jasa tiap-tiap anggota. Jadi nggak cuma modal kita, mungkin kalau di saham adanya dividen kan dari yang kita tanam, mungkin ada itu. Kalau di koperasi ini adalah sesuai dari besarnya modal dan jasa kedua. Selain modal, kalau kita cuma modal nggak bisa, jadi kita butuh jasa. Seberapa berjasa kita untuk koperasi, berapa aktif. Kalau di Kopma sebanyak apa kontribusi kita buat Kopma, kayak gitu. Berapa aktif kita di kegiatan-kegiatan atau di proker-proker Kopma. Yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Oke, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ini maksudnya adalah pemberian balas jasa ini, modal koperasi ini kan juga terbatas ya, karena digunakan untuk kebermanfaatan bersama para anggota. Jadi bukan hanya mencari keuntungan, dia juga untuk dibagi. Dan ada keterbatasan di sana juga. Oke, next. Masuk ke syarat kelima adalah kemandirian. Koperasi juga bersifat mandiri, artinya anggota dituntut untuk melaksanakan kegiatan koperasi secara mandiri dan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi. Yang keenam adalah pendidikan koperasian. Setiap koperasi diharapkan dapat memberikan pendidikan atau pelatihan koperasian. Selain mereka hanya memfasilitasi para anggota secara usaha, mereka harus memfasilitasi para anggota di pendidikan. Dalam artian seperti di Klat ini, atau pendidikan kewirausahaan, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketujuh, ada kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi ini maksudnya adalah kita dapat membangun kerjasama di koperasi-koperasi luar, seperti itu. Next. Oke. Di sini ada nilai-nilai koperasi.
Mungkin kalian bisa lihat sendiri, nilai dasar koperasi adalah itu. Dan nilai anggota koperasi, ya, kalian juga bisa lihat sendiri. Oke, next aja. Oke, yang ketiga aku bakal bahas tentang peran sosial dan ekonomi koperasi. Jadi, di dalam koperasi sendiri ini memiliki peran sosial dan ekonomi. Oke, kita bisa lihat di diagram ini. Aku gambarkan di sini ada ekonomi, sosial, and the others. Jadi, mereka punya peran sosial dan peran ekonomi dalam sebuah koperasi ada 50% dan 50%. 50% di ekonomi, 50% di sosial. Oke, maksudnya ini seperti apa? Jadi, peran sosial dan ekonomi koperasi berjalan secara bersamaan. Peran ekonomi koperasi yang aku tangkap di sini, peran ekonomi koperasi adalah koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi ekonomi. Dengan adanya koperasi, ini dapat menarik para pekerja dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Jadi di sisi ekonomi, koperasi dapat meningkatkan pendapatan para anggota, dan di sisi lain, di sisi sosialnya, koperasi ini dapat menyerap tenaga kerja atau mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti itu. Next. Ya, oke. Jadi yang seperti yang aku udah jelasin tadi, jadi lebih detailnya ada di sini. Peran sosial dan ekonomi koperasi yang pertama adalah mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Kita dari sisi pengembangan usaha adalah dari sisi ekonomi ya, jelas peran ekonomi. Yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran. Mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara adalah satu peran sosial dan ekonomi. Jadi lebih ke sosial ya. Yang ketiga turut mencerdaskan bangsa, itu juga peran sosialnya. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, itu akan berdampak kepada poin yang kelima, yaitu membangun tatanan perekonomian nasional. Ketika peningkatan pendapatan masyarakat terjadi, seperti di ilmu ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat terjadi, maka akan kehidupan sosial masyarakat akan meningkat secara perlahan. Dari ekonomi berdampak ke sosial. Jadi kayak tangga yang sangat berhubungan. Dari peningkatan pendapatan masyarakat ke kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sisi sosialnya, dan pada sisi sosialnya lebih luas lagi, kooperasian ini dapat membangun tatanan perekonomian nasional karena kehidupan masyarakat sudah jauh lebih stabil, kehidupan masyarakat pendapatan lebih tinggi dan lebih sejahtera, intinya seperti itu. Jadi ekonomi kooperasi ini adalah ekonomi yang sangat berperan dalam sosial dan ekonomi. Next. Oke, jadi mungkin banyak dari kalian berpikirnya gini ya, kooperasi kok cuma gitu-gitu aja sih? Maksudnya nggak keren lah, maksudnya udah ketinggalan zaman, atau mendingan kayak bikin perusahaan atau gimana. Oke, itu nggak salah sih pemikiran kalian, maksudnya kalian mau bikin perusahaan dan lain-lain nggak masalah. Tapi cuman koperasi, aku mau bilang, koperasi itu banyak loh, maksudnya koperasi itu sangat luas, dan koperasi jenis usahanya juga nggak itu-itu aja. Mungkin yang kalian tahu, cuman itu-itu aja. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih koperasi-koperasi yang ada di dunia, dan koperasi-koperasi besar yang udah maju di dunia ini. Oke, next. Oke, yang pertama, kita bakal lihat di sini, ada Mondragon Corporation. Jadi, koperasi Mondragon ini didirikan di kota Mondragon, Basque, Spanyol, pada tahun 1956, oleh seorang pendeta yang bernama Jose Maria Arizmendiareta, bersama 5 pemuda lainnya. Ya, jadi apa sih koperasi Mondragon ini? Ini dia adalah salah satu koperasi yang masuk ke 300 list terbaik di International Corporation ya, International Corporate Alliance. Yaitu dia koperasi Mondragon ini bidang usahanya adalah ini kita bisa lihat di logonya aja, finance, industry, distribution, and knowledge. Nah, dan ada kata-kata humanity at work. Itu maksudnya di sini adalah mereka punya bidang usaha di bidang keuangan, industri, retail, ilmu pengetahuan, konstruksi, dan jasa. Wih, banyak banget ya. Kita lihat dari koperasi ini banyak banget sih bidang usahanya. Dan kunci kesuksesan koperasi Mondragon ini adalah penerapan prinsip-prinsip koperasi yang baik. Jadi prinsip koperasi yang tadi kita bisa terapkan dengan baik di koperasi, ya kita bisa menjadi koperasi yang maju dan koperasi yang baik. Jadi ini adalah koperasi Mondragon, salah satu contohnya yang memiliki berbagai bidang usaha. Next. Oke,
Yang ini, yang tadi mungkin kalian masih belum kenal ya. Tentang apa sih Mondragon itu mungkin belum pernah dengar atau gimana. Yang ini kalian pasti sering lah tahu lah ini. Kalian pasti juga pernah lihat di mall-mall juga, pasti ada store-nya juga kan. Ya, bener banget. Ace Hardware. Jadi Ace Hardware ini awalnya adalah koperasi loh bagi kalian yang belum tahu. Jadi aku kan juga baru tahu juga sih sebenarnya Ace Hardware ini adalah koperasi. Jadi Ace Hardware ini didirikan pada tahun 1924 itu ya oleh Richard Ace, Egonat Lindquist, dan Frank Bird dan Oscar Fisher di Chicago dengan menggabungkan toko-toko hardware milik mereka untuk meningkatkan kekuatan pembelian dan keuntungan. Iya, jadi koperasi Ace Hardware ini pertama didirikan oleh para pengusaha yang yang memiliki toko-toko hardware kecil untuk dijadikan menjadi satu koperasi besar. Dan jadi kalian bisa lihat karena kenapa kok bisa banyak banget barang di Ace Hardware ini, banyak sekali kebutuhan yang bisa disediakan mereka. Ya, itu karena mereka dari toko-toko kecil yang menjadi satu. Yang aku bilang tadi tentang kepentingan bersama tentang bidang usaha yang sama dijadikan satu, bisa jadi koperasi dan koperasi yang besar seperti Ace Hardware ini. Oke, ini di awal pembentukannya ya dia dari toko retail ya di Amerika, dan Ace memulai proses transisinya dari jaringan retail menjadi koperasi dengan menjual perusahaan Ace secara keseluruhan kepada para retailer dalam jaringan Ace. Jadi ini loh koperasi, salah satu contoh koperasi yang terkenal di zaman ini. Maksudnya usaha yang terkenal Ace Hardware ini pada dasarnya adalah koperasi. Mungkin kalian bisa melihat lagi sejarahnya lebih lanjut. Next. Ya, oke, yang tadi tentang barang-barang dan beberapa tentang finance dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah aku mau jelasin ada yang namanya Fonterra. Fonterra ini adalah koperasi yang berjenis koperasi susu ya, koperasi susu multinasional yang berasal di Selandia Baru. Dan kepemilikannya ini mereka dimiliki oleh 10.600 peternak sapi di Selandia Baru. Jadi perusahaan ini bahkan menguasai 30% ekspor produk susu dunia. Wih, keren banget kan? Dalam bentuk koperasi mereka bisa sebesar itu loh, maksudnya. Dari Fonterra ini didirikan pada 2001 kan, kita lihat di sini, dan dia adalah kerjasama dari New Zealand Dairy Group dan Kiwi Cooperative Dairies. Jadi ada beberapa perusahaan New Zealand yang bekerjasama dengan pemerintah, badan usaha milik pemerintah New Zealand untuk mendirikan koperasi susu. Dan kepemilikannya sangat besar banget, 10.000 lebih ya kita bisa lihat, yaitu dari kepentingan bersama para pemilik susu. Dan ini sangat memfasilitasi peternak sapi yang ada di Selandia Baru, seperti itu. Next. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang belum tahu tentang koperasi dunia yang lain. Bagi para pecinta bola mungkin FC Barcelona. FC Barcelona ini salah satu contoh koperasi yang didirikan oleh itu ya pendirinya awal, jadi Joan Gamper. Itu juga dari koperasi. Aku bakal tunjukin di sini, koperasi itu nggak cuma melulu tentang usaha itu aja dan tentang usaha yang terbatas dengan itu aja. Kita bisa lihat di sini bahwa koperasi ini luas gitu loh. Bahkan di dunia olahraga, di dunia sepak bola, FC Barcelona pada awalnya didirikan dalam bentuk koperasi. Gitu loh. Dari dia lebih ngandalin dari supporternya, karena mungkin dari supporternya katanya sih, mungkin kalau dari pendukung fanatik, mungkin yang anak Surabaya, anak bonek mungkin tahu ya, karena pendukung fanatik itu lebih dalam pengelolaan lebih fair dan lebih militan lah dalam mendukung usahanya. Jadi dari FC Barcelona ini pun bentuknya koperasi dulunya, gitu. Sampai sekarang pun dalam kepemilikannya juga masih kepemilikan supporter, ya kan. Dari satu poin lagi, kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama adalah kepemilikan supporternya Barca. Kepemilikan supporter Barca jadi satu, dia memiliki FC Barcelona. Yang kedua adalah Campina, yang mungkin kalian tahu adalah produk es krim terkenal ini juga basicnya adalah dari koperasi juga. Yang ketiga mungkin kalian juga belum tahu juga koperasi Zenoh. Zenoh ini adalah koperasi yang basicnya di pertanian. Dan yang terakhir ada Rabobank. Rabobank ini adalah bank yang bergerak di bidang support pangan, dan dia support di bidang pertanian. Jadi Rabobank ini, kalau Zenoh tadi dari Jepang, koperasi pertanian dari Jepang, kalau Rabobank ini bank yang support pangan dan pertanian, yang dia asalnya dari Belanda, yang dia menyediakan berbagai layanan untuk support di bidang pangan dan di bidang agriculture, gitu. Ya, jadi mungkin kalian, aku harap di penjelasanku ini bisa kalian mengerti, mungkin
mungkin dari kalian yang awalnya belum ngerti, dan aku juga bisa aku bisa kasih tahu ke kalian apa aja sih koperasi yang ada di dunia ini, koperasi-koperasi besar yang mungkin kalian belum tahu, seperti ada Barca, Barcelona, Campina, Zeno, Rabobank, tadi ada Mondragon juga, ada koperasi susu Fonterra, terus ada S Hardware juga yang mungkin kalian belum tahu. Ini nih sebenarnya bentuk koperasi yang ada di dunia, yang koperasi ini juga bisa maju loh, gak cuman usaha-usaha perusahaan yang seperti PT atau CV, bahkan iya, koperasi ini juga bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, seperti koperasi-koperasi kelas dunia yang lain yang ada di sini. Ya, mungkin seperti itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada salah kata, mungkin ada yang kalian belum mengerti, kalian bisa tanyakan di sesi setelah ini. Ya, gitu aja. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hans mengenai koperasi. Sangat membuka pikiran kita tentang bagaimana sebenarnya koperasi itu. Yang kita tahu kan koperasi itu ya itu aja. Ternyata kita banyak yang belum tahu tentang koperasi secara umum di dunia. Ternyata di dunia ini koperasi sangat besar, luar biasa ya Mas. Ada Barcelona FC, ada Campina, ada Rabobank, ada S Hardware. Luar biasa di dunia. Ternyata koperasi tidak hanya eksis di Indonesia saja, ternyata di dunia juga ada. Oke, baik. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Intan Octavia. Menurut Mas Hans, sekarang ini tantangan atau hambatan apa saja sih yang sering menjadi kendala koperasi untuk menjalankan perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Gimana, Mas? Oke, tantangan dan hambatan dari koperasi sendiri. Banyak banget tantangannya, terutama aku nyorotinya dari kepercayaan masyarakat sih ya. Dari kepercayaan masyarakat sendiri mungkin udah berkurang tentang koperasi, dan dalam beberapa tahun terakhir dikatakan dalam suatu berita itu koperasi sekarang ini juga telah gagal dalam memenuhi ekspektasinya sebagai soko guru perekonomian nasional, ya kan? Kan karena pada awalnya dikatakan pada zaman-zaman dulu juga, sebagai di zaman Mohatta pun, di zaman Bung Mohatta itu juga dibilang bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Cuman kenapa saat ini perannya memudar dan perannya hilang? Ya, tantangannya adalah kepercayaan di masyarakat. Kepercayaan di masyarakat itu sebenarnya mindset sih lebihannya. Mindset mereka itu udah cukup hilang dari koperasi. Kenapa? Karena kurangnya branding, terus kurangnya pengenalan tentang koperasi. Mungkin ada lembaga tentang perkoperasian, cuman branding mereka menurutku masih kurang tentang penyebarluasan koperasi, dan bagaimana koperasi ini dikenalkan ke masyarakat sebagai sesuatu yang wah, itu masih kurang. Pasti banyak dari kita pun juga belum tahu kan, seperti tadi koperasi di dunia itu ternyata ada kayak yang koperasi yang perusahaan besar-besar itu ternyata koperasi gitu loh. Aku pun juga kaget yang sebelumnya juga waktu tahu pertama kali juga ya waktu itu. Aku juga kaget bahwa itu hal-hal seperti itu tuh yang nggak dikenalin kepada kita, nggak ada wawasan dan ilmu, dan nggak ada branding yang cukup tentang koperasi, karena terlanjur masyarakat ini udah punya mindset yang negatif, mindset yang buruk lah. Makanya kayak koperasi itu cuma itu aja. Koperasi itu kurang bisa berkembang, koperasi itu kurang bersaing. Nah, kalau pemikirannya masyarakat seperti itu dan tidak ada yang mencoba mengubah dengan adanya sosialisasi atau branding yang baik dari koperasi-koperasi yang ada, ini akan tetap jadi masalah yang seperti itu dan bakal jadi terhambat dan bakal kalah dengan perusahaan-perusahaan misal kayak PT, CV, dan bahkan sekarang ada startup, unicorn seperti itu. Mereka yang growing-nya sangat cepat banget kan, startup kan, memang ya tinggi banget. Sebenarnya mereka itu bisa dijadiin koperasi dalam bentuk startup pun juga bisa gitu loh, kalau kita mau gitu. Intinya kan koperasi adalah menghimpun kepentingan bersama. Kita cari peluang apa sih yang ada, kita bisa pintar-pintar cari peluang lah, kita bisa mengumpulkan orang-orang dengan kebutuhan seperti apa, kita kumpulkan jadi satu, kita growing up bareng-bareng kayak gitu, kita develop bisnis bareng-bareng, itu bisa banget. Jadi tantangannya itu lebih ke mindset masyarakat sekarang sih ya, kalau menurut gue. Mindset masyarakat sekarang yang masih berpikir koperasi itu seperti itu aja. Pasti kalian banyak berpikir demikian kan, pasti kan. Juga koperasi cuma gitu-gitu aja, koperasi kurang maju. Ya memang salahnya ada di situ, mungkin branding lah ya, mungkin bisa ditingkatkan lebih lagi dan lebih dimodernkan lagi. Mungkin dari namanya mungkin juga ngaruh sih. Kalau namanya koperasi apa gitu mungkin kayak aduh koperasi lagi. Tapi kalau S Hardware kan nggak ada koperasinya namanya kan. Lihat aja. FC Barcelona kan koperasi apa, maksud
Masa mau dinamain Koperasi Barcelona gitu enggak enak gitu kan. Jadi brandingnya itu bisa dapat banget gitu loh. Jadi tantangannya dari situ sih kalau menurutku. Ya, baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Jadi untuk mengembangkan koperasi Indonesia yang perlu dirubah dalam mindset dari masyarakatnya sendiri. Betul. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi dari Nur Fakir Falah, GP 2019. Dalam situasi pandemi COVID-19, bagaimana cara branding Kopma kepada mahasiswa baru? Pada khususnya yang paling efektif dan tepat untuk mendorong minat mereka dalam Kopma. Oke. Udah ya itu ya? Iya Mas, udah. Wow, susah juga pertanyaan. Branding Susah ya. di pandemi COVID ya? Iya sih, susah banget sih ini. Saya memang kondisi pandemi dan kita nggak bisa branding secara langsung ya. Oke, mikir banget ini aku. Gimana ya? Ya, branding. Oke, untuk branding Kopma. Mungkin kita bisa gini, untuk mahasiswa baru, kita bisa mulai cari tahu tentang grup-grup mereka ya, paling gampang sih ya. Pasti ada tuh, grup angkatan kan pasti ada itu. Ya kan? Grup angkatan pasti ada. Mungkin bagi kalian yang punya kenalan anak-anak di situ, kalian bisa minta tolong buat sharing tentang info-info Kopma itu sendiri ke mereka. Karena dengan situasi pandemi ini, tentunya kita nggak bakal ketemu dong. Kalau dulu kita ada Pigman kan, Pigman bisa memfasilitasi kita banget tuh. Kita ada stand, kita bisa ada sosialisasi di aula, itu bisa di Wajar atau di itu kan di ABC, kita bisa sosialisasi kan enak. Banyak yang tahu dan mahasiswa tuh ngumpul di sana semua dan kita bisa jelasin tentang Kopma itu kayak gimana sih. Itu enak banget. Cuman kalau posisi sekarang ini susah, bener-bener susah. Karena yang punya akses besar kan pasti BEM dengan kegiatannya kan. Nah, itu kita bisa juga masuk lewat BEM, kita titipin info lewat BEM gitu kan. Bisa. Mungkin kalau BEM tahun lalu kan juga punya buku pedoman gitu, buku pedoman tentang UKM. Itu bisa dimanfaatkan, kita bisa isi sebaik-baiknya, semenarik-menariknya tentang profil Kopma kita seperti apa, kita titipin ke BEM untuk buku pedomannya itu, buku pedoman organisasi, apa itulah tentang organisasi Ormawa di FEB, itu ada semua di bukunya BEM, kita bisa titip ke sana. Ataupun kita bisa coba ikut join ke grup-grup mahasiswa baru yang kita nitip info aja, habis itu kita bisa live atau kita bisa nitip ke orang-orang yang kita kenal, kita nitipin infonya, minta buat share gitu. Ataupun sekarang ada, kita pasti punya IG semua lah ya. Kita punya IG semua, setiap pengurus dan anggota pasti punya IG. Aku percaya, nggak mungkin lah punya. Karena kalau liburan gini, nggak mungkin nggak IG-an kan. Ya, jadi di IG ini pasti banyak banget, kita tiap hari pasti buka, ada yang mungkin paling nggak, pasti banyak banget yang spend di IG, mungkin 2-5 jam per hari ada itu pasti yang ngabisin di IG. Ada yang scroll seharian mungkin sambil rebahan, nggak tahu juga ya. Ada. Ya, kita bisa manfaatin teknologi di IG itu, selain di grup-grup lain atau WA, di IG sangat bisa dimanfaatin. Kita bisa bikin story-story tentang Kopmap, tentang fun fact Kopmap, itu juga bisa buat branding, sering-sering di-share, buat Instastory, buat post, atau gimana gitu. Jadi, mungkin bisa dititipin di akun yang berhubungan dengan maba gitu-gitu, yang bisa update tentang maba, seperti itu. Jadi, kita tetap bisa keep in touch sama mereka gitu loh, dan nggak lost contact juga. Waktu kita nggak kenal mereka pun, kita juga tetap bisa branding lewat sosmed, karena masih ada banyak sosmed yang bisa kita manfaatin kan. Ada Line, ada WhatsApp, ada grup-grup yang bisa kita manfaatin, terus ada Instastory yang sangat bermanfaat buat sharing-sharing hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Oh ya, baik. Jadi kesimpulannya kita bisa branding dengan memanfaatkan teknologi ya Mas, melalui sosial media. Oke, betul. Oke, ada pertanyaan lagi Mas dari Intan. Bagaimana tips dari Mas Hans untuk kita sebagai pengurus Kopma dalam menjalankan organisasi yang menyeimbangkan antara profesionalitas dengan kekeluargaan? Ya, oke, gitu ya. Profesionalitas dan kekeluargaan. Oke, ya. Itu memang tantangan tersendiri sih ya di organisasi Kopma ya. Beda kalau organisasi yang lain pasti lebih menuntut ke profesionalitasnya. Kekeluargaannya nggak terlalu jadi prioritas gitu loh maksudku. Ya kan? Kalau di Kopma ini sendiri, jadi prioritasnya ada dua. Satu ada di profesionalitas, satunya ada di kekeluargaannya. Jadi harus seimbang di antara keduanya. Ini buat jaga ini gimana sih? Susah banget. Karena ya buat pengurus
saranku semangat saja dalam kalian berproses, maksimalin setiap kesempatan yang ada, maksimalin waktu-waktu yang kalian punya untuk berkumpul. Mungkin pada waktu-waktu pertama-tama berkumpul kalian pasti sadar lah ya, dengan sekarang yang kalian nggak bisa berkumpul pasti kayak, aduh miss banget ya, rasanya kayak kurang banget gitu kan. Dan iya, waktu kalian berkumpul itu adalah waktu yang bisa menguji kalian di sana, bakal menguji kekeluargaan dan profesionalitas kalian. Kalian dituntut untuk profesional dalam suatu proker atau dalam suatu acara, mungkin di Kopma, dan satu sisinya kalian bisa mengorbankan kekeluargaan juga. Karena dengan tuntutan profesionalitas, kekeluargaan ini pasti bakal diusik gitu loh kadang-kadang. Mungkin teman-teman ada mungkin dari koor kalian atau dari karif kalian, pengennya gini. Jadi profesionalitas dijunjung tinggi di sini. Kita ngajar profesionalitas, biar profesional kerjamu harus gini. Tapi di sisi kekeluargaannya bisa ngorbanin kekeluargaan. Mungkin bisa nggak suka antara satu sama lain, itu bakal jadi problem. Memang problem organisasi semuanya adalah adanya konflik di dalamnya. Organisasi tanpa konflik itu rasanya mustahil. Sekenal-kenal apapun kita, sedekat-dekat apapun kita, di tengah-tengahnya, menurutku pasti ada yang namanya konflik. Konflik itu wajar. Konflik itu pasti ada. Mengusik kekeluargaan itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita harus ingat lagi di asas kekeluargaan itu pasti. Kalau kita ingat sebagai asas kekeluargaan, kita mungkin yang pengalaman itu harus banyak hal yang aku bisa pelajarin juga di dulunya juga di koperasi. Yaitu tentang salah satunya tentang toleransi, tentang menghargai pendapat orang lain, terus tentang gimana kita bisa tahulah kapan kita harus komunikasi, kapan kita harus dengar. Kayak gitu. Kalau kita sama-sama pengen komunikasi, nggak ada yang mau ngalah, yaitu keluarganya dikorbanin. Kayak gitu. Jadi intinya di sini banyak hal yang bisa kita pelajarin di dalam satu organisasi. Salah satunya adalah tentang mendengarkan pendapat orang lain, toleransi, dan tentang kesabaran. Kita juga harus bisa mengendalikan diri. Tentang pengendalian diri kita juga bakal dilatih di koperasi ini. Jadi intinya sih menurutku ya, untuk pengurus, sering-seringlah kumpul, sering-seringlah komunikasi. Karena berawal dari kurangnya komunikasi, maka kekeluargaannya akan terdampak gitu loh. Kekeluargaan akan timbul dari sering-seringnya kita berkoordinasi atau berkomunikasi. Kalau kita jarang ngumpul, jarang koordinasi, jarang komunikasi, kita ngomong 1-2 hal, udah miss. Pasti. Kalau kita sering-sering kumpul, kita udah tahu karakter masing-masing orang. Mungkin waktu dia marah-marah kayak gini. Yang satu yang lain, kalian bisa nangkep. Kalau marahnya dia itu maksudnya gini. Kalian udah tahu sifatnya per pengurus kalian, per staf kalian, kadif kalian itu seperti apa. Jadi kalian semakin kenal gitu loh. Ininya sering komunikasi sih. Kalau komunikasi bisa dijaga, itu pasti kekeluargaan pun bisa terjaga, dan kekeluargaan pun akan membawa ke profesionalitas. Jadi jangan ngejar profesionalitasnya dulu, kejarlah kekeluargaannya dulu. Ketika kekeluargaan atau hubungan persahabatannya udah dapat, profesionalitasnya atau kerjanya pasti dapat. Gitu. Oke, baik. Jadi pesannya Mas Hans, kejarlah kekeluargaan dulu, nanti profesionalitas akan mengikuti. Yes. Nah, di kondisi pandemi seperti ini kan masalahnya itu kita jadi susah, Mas, untuk bertemu tatap muka langsung. Nah, itu bagaimana, Mas? Atau bisa melalui sosial media mungkin? Oke. Yes, jujur kok kondisi pandemi ini aku belum mengalami juga ya. Susah banget sih ini, Man. Jujur, in case ini aku juga bingung bakal gimana buat kalian ya. Aku juga ngeliat, wah, kayak cuma jalan 2 bulan ya gitu ya. Masalah kemarin ya. 1-2 bulan lah ya. Sampai Maret. Belum terlalu kenal satu sama lain mungkin ya jadinya. Iya, betul sekali. Nah, itu sih memang kelemahannya kayak gitu. Mungkin kalau kita bertemu langsung aja pun, mungkin ada 1-2 orang yang kita juga belum kenal gitu loh. Apalagi kondisinya kayak pandemi gini. Nah iya kan. Memang benar-benar susah sih itu. Cuman kalau kita milih buat ya udah pandemi, kita ya udah sebisanya aja buat kumpul gini-gini. Itu adalah pilihan yang salah menurutku. Sebisa mungkin kita adain Zoom meeting, atau aku sih prefer mungkin kalau kalian nggak ada, mungkin banyak yang malu-malu nyalain kameranya nih, banyak kan gitu kan. Ya, kita mungkin bisa line call, iya kan, line call atau Zoom call. Itu buat para pengurus bisa, atau mau ajak anggota buat ngobrol santai juga bisa. Jadi menurutku buat pandemi ini memang susah, paling nggak kita, tapi karena adanya fasilitas teknologi juga, ada Zoom, ada Line, kita seenggaknya bisa adain meeting, Zoom meeting atau line call seminggu sekali buat maintain hubungannya ya. Karena kalau hubungan kita udah nggak kenal, kita semakin
apa ya istilahnya, kalau kita nggak kenal, kita nggak mendekat, ya udah selesai, ya kan. Kalau kita bisa belum kenal, kita berusaha untuk mendekat, seenggaknya ada usahanya lah. Kita mengusahakan untuk tetap ketemu mereka, misalnya dari kadif-kadif bisa Zoom meeting atau line call sama pengurus-pengurusnya. Mungkin kalau pengen enaknya dengan para anggota, mungkin anggota juga difasilitasi, bisa kayak line call sama anggota atau Zoom call sama anggota tentang ya ngobrol santai aja dalam waktu 1 jam, nggak usah lama-lama. 1 jam gitu juga bisa. Mungkin mau nonton film bareng juga boleh. Gampang kan? Nonton film, ntar bahas filmnya nggak masalah. Ini kan kita bisa kenal orangnya. Emang di kondisi pandemi ini aku nggak bisa bilang kalian 100% bisa bakal kenal satu sama lain. Karena kondisi online dan kondisi offline kita bertemu tatap muka secara langsung, kita ngobrol secara langsung, itu feel-nya pasti beda. Tapi daripada kita nggak melakuin sama sekali dan kita hanya menerima kondisi dan keadaan, ini pandemi, ya udahlah, kita jalan seadanya, selesai ya udah, nggak selesai ya udah, jangan gitu. Kita tetap punya hubungan yang dekat dengan antar pengurus anggota ataupun anggota-anggota. Sebaiknya kita bisa lakukan fasilitas-fasilitas seperti jadi mungkin nongkrong online, terus nonton bareng online juga bisa. Ya, nobar online juga bisa. Terus banyak sih, apalagi yang kita bahas, nggak melulu kita harus bahas tentang koperasi gitu loh, maksudku. Kita bahas koperasi nggak masalah, mungkin dalam ngobrol sekali-sekali koperasi. Cuman dalam lain-lainnya kita bisa bikin topik-topik diskusi yang menarik nih. Mungkin ya kayak nonton film tadi, kita bahas tentang filmnya juga boleh, tentang apapun, dunia-dunia yang ya intinya ngobrol santai lah. Buat kedekatan kan nggak harus tentang materi, ya. Tentang kita gimana komunikasi kan. Komunikasi kan nggak harus tentang substansi yang di dalamnya, tentang gimana kita bisa nyambung, kita bisa nyaman di dalamnya. Dan setelah itu kan kita bisa lebih kenal. Kayak gitu sih. Iya. Siap. Baik. Luar biasa. Terus ini ada satu pertanyaan lagi dari Andri. Bagaimana pengembangan usaha melalui koperasi jika dibandingkan lembaga-lembaga pendamping usaha atau startup seperti inkubator, backcraft, dan lain-lain? Misalnya dari segi pendampingan, permodalan, atau jaringan. Seperti apa keuntungan yang bisa kita dapat dari pengembangan usaha melalui koperasi daripada lembaga atau badan pendamping usaha lainnya, seperti yang sudah disebutkan di atas. Oke. Bisa diterima pertanyaan usaha, Mas? ya? Pengembangan usaha melalui koperasi ya? Iya. Oke. Dibandingkan lembaga pendampingan ini ya? Iya, kayak inkubator, backcraft, dan lain-lain. Oke. Ya. Kalau dari segi pendampingan permodalan itu, memang dari inkubator itu memang udah disiapin benar-benar ya, memang dia untuk pengembangan usaha ya. Intinya mereka pengembangan bisnis yang mereka kalau bisa go nasional lah ya. Kalau bisa mereka benar-benar go dan profitable banget lah intinya. Mereka bikin bisnis yang benar profitable dan benar-benar laku, jalan kayak gitu. Cuman benar fasilitasnya mereka juga bagus, ada permodalan, ada pendampingan yang juga pernah ikut juga sih di sana. Ada jaringan juga ya. Kalau dari keunggulan dari koperasi, yang satu intinya tadi, aku tetap di poin yang paling inti dari koperasi adalah satu, di kekeluargaannya. Kekeluargaan itu maksudnya apa? Kita gabungan dari orang yang memiliki kepentingan bersama. Kayak gitu, lebih enaknya. Mungkin gini, kalau organisasi perorangan, kita hanya terbatas beberapa orang. Kepemilikan hanya beberapa orang. Ya mungkin bagi kalian yang mengejar profit, emang benar banget bisa di sana. Tapi cuman kalau bagi kalian yang ingin memfasilitasi orang lain dan kalian bisa berdampak ke masyarakat juga, ingin membantu orang lain juga dapat berusaha juga, itu bisa lewat koperasi. Koperasi intinya kita dapat nyatuin bisnis-bisnis yang lain jadi satu. Intinya kalau banyak kita tahu bisnis merger cuma 2, ini banyak bisnis merger. Gitu. Mungkin bisa dari 10 atau 100, bahkan yang tadi dijelasin di koperasi New Zealand 10.000 peternak sapi, mereka jadi satu. Kalian mau jadiin beberapa peternak misalnya jadi perusahaan susu bisa, cuman beberapa peternak jadi perusahaan susu bisa aja jadi perusahaan bisa. Tapi cuman kan kalau di koperasi ini benefitnya lebih banyak karena pemasoknya lebih banyak dan tenaga yang masuk lebih banyak gitu loh. Jadi ketika kalian ingin bikin bisnis, carilah kalau yang dalam koperasi, carilah orang dengan bisnis-bisnis yang sama atau visi-visi yang sama dengan kalian. Ketika kalian bisa gabungin visi-visi yang sama ini menjadi satu, kalian bisa jadiin koperasi. Dan apa sih keuntungannya ya berarti tadi ya? Keuntungannya sih kalau dari koperasi sih, ya itu yang menikmati itu nggak cuma 1-2 orang aja.
yang dapat menikmati keuntungannya itu banyak orang gitu loh. Dan secara permodalan ini lebih terbantu. Kalau inkubator pasti tergantung ya, dia permodalannya pasti terbatas berapa dan mungkin dikembalikan nanti berapa kayak gitu ya. Dan permodalannya kan mungkin dari lembaganya itu sendiri. Kalau dari koperasi permodalannya emang bisa dari tiap-tiap anggota gitu loh. Tiap-tiap anggota bisa ngasih modal mereka sendiri-sendiri. Jadi permodalannya pun ditanggung bersama-sama keuntungannya, bukan ditanggung satu orang. Kalau kalian bikin bisnis gini-gini, nanti permodalan yang kalian dikasih bakal ditanggungkan ke kalian nantinya kan. Satu orang perorangan kan yang kena. Kalau koperasi yang ditanggungkan itu semua orang sebaginya banyak. Sebanyak orang yang kalian kumpulkan itu, berapa banyak bisnis yang ada di sana. Kayak gitu. Jadi keunggulannya di sini dari koperasi juga, dari Kemenkop UMKM pun juga ada pelatihan UMKM juga sih ya, pendampingan UMKM sih. Juga kita bisa belajar di sana juga di Kemenkop itu juga ada pelayanan seperti itu. Dan ya itu bagusnya dari koperasi sih bersama-sama emangnya. Jadi kalau kita loss ya nggak loss banget, kalau kita profit pun ya kita pasti profit ya, dan dibagi-bagi itu intinya lebih safe sih menurutku ya, lebih aman, lebih enak sih. Jadi dari koperasi sih intinya seperti itu, dan kita bisa dapat banyak jaringan dan kenalan juga dari berbagai orang yang kita kenal dalam satu lingkungan koperasi kita itu seperti apa. Dan dari segi permodalan pun juga ada sih, kita harusnya kita bisa dari Kemenkop UKM pun juga nyediain sih permodalan gitu sih kurang lebih. Ya. Jadi intinya kembali lagi ya Mas, kalau koperasi itu 50% untuk sosial, 50% ekonomi. Iya, betul. Dari yang di diagramnya 50-50. Intinya dia ke kesejahteraan orang banyak gitu kan. Karena pada awalnya sih aku kasih tahu dikit lagi ya tentang tadi sih yang koperasi di Inggris yang berawal dari para buruh. Itu karena tertindasnya kaum buruh di Inggris. Dan kalau satu orang yang ada di sana, misal satu orang Inggris, misal Robert Owen, cuma bikin perusahaannya sendiri, ya udah, dia dapat untungnya sendiri. Cuman kesejahteraan buruhnya nggak kena. Kayak gitu. Makanya mereka bikin koperasi, bikin suatu wadah yang bisa memfasilitasi orang banyak ini untuk ketarik ke satu titik. Buat narik semua orang ke satu titik, dan mereka bisa kerjasama, dan mereka bisa dapat keuntungan bersama. Karena dengan adanya kapitalisme, mereka pasti, kehidupan mereka pasti nggak layak gitu loh. Kehidupan mereka pasti jatuh. Kalau nggak ada koperasi, nggak akan ada yang menolong masyarakat, nggak bisa menolong mereka gitu, buat saling berusaha dan saling, intinya dapat bersinergi dalam bentuk koperasi, dan mereka dapat keuntungan masing-masing pasti kayak gitu. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu kita udah habis. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Mas Hans untuk menyempatkan waktunya. Terima kasih juga teman-teman semua udah menyempatkan waktunya untuk gabung di acara pada hari ini besar. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Jaga kesehatan teman-teman. Acara saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk on kamera. Untuk Mbak Siti Asmaul Husna, Titin, Mbak Fitrah, Mas Febli Mam Alfairus, memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan mengingatkan untuk tidak live grup terlebih dahulu, karena info esertif akan diumumkan lebih lanjut melalui grup WhatsApp tersebut. Dan juga, setelah acara ini berakhir, akan diadakan post-test guna menunjang kelengkapan esertif.
Untuk link pengerjaan post-test akan dikirim melalui grup, dan sesi post-test hanya boleh dikerjakan jika sudah ada instruksi. Seluruh peserta Diksar diwajibkan untuk mengikuti post-test ini untuk pemenuhan insertif. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Kaliana selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.